Tumben Eng lu sholat. Haruslah sholat di bulan suci Ramadan ini. Aku itu sholat mau cari pahala yang banyak sekali. Lu jangan bohong Eng, lagi puasa nih. Mana aku bohong di bulan suci Ramadan? Biasa aku bohong itu kalau nggak puasa. Ini baru aku nggak pernah bohong. Jual obat aja nggak pernah bohong lagi. Lu jangan-jangan lu sholat johor doang, asar kagak lu sholat nih. Enggak, tapi biasa juga lewat sih. Oh, lewat. Tapi lu gua jarang ngeliat lu, sumpah. Tidak, ada masjid di sana. Masjid mana? Sebelah. AC8 dingin. Enak. Lu nyari tempat sholat yang enak, yang ada AC-nya. Sholat tarawihnya cuma 8 rakaat. Oh, di sini ada. Oh, gitu. Di sini berapa? 23 rakaat di sini. Di sana enak 8. Iya, 8. Tapi di sini pahalanya banyak, 23. Itu apa sih? Pernah aku dengar itu kenapa? Kenapa bisa 23 di sana 8? Kenapa sih di 23? Oh, lu nanya dalil. Itu ya apa itu? Ulama kita nih ngajarin, nggak mungkin nggak pakai dalil, pasti pakai dalil, Eng. Itu apa artinya dalil siapa sih? Dalil, gue juga kadang kebingung dalil. Dia nggak tahu juga ngajar lagi. Iya, gue nggak tahu. Ntar, kita tanya Pak RT. Oh iya, Pak RT. Iya, Pak RT tahu dalil. Nah, ya Pak RT. Oh iya, oke, siap. Iya kan? Lu lihat dong. Ntar kita tanya sana. Iya, itu apa artinya dalil? Iya, siap. Dalil kan dalil. Dalil. Oke, Dalil. siap. Yang 8 namanya 23. Oke. Ya, udah ya. Oke, siap. Dah. Oke, kita ketemu lagi di channelnya Kampung MS. Di podcast kali ini kita akan bahas sesuai dengan film yang tadi kita tonton, yaitu tentang taraweh. Nah, kita taraweh itu kan ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Nah, kita nggak bahas khilafiahnya, tapi kita bahas tentang tarawehnya yang khusus, ya. Jadi kita bahas hukum-hukumnya taraweh, terus kemudian kita bahas juga taraweh itu sebaiknya seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, kali ini tetap kita kedatangan juga pemain yang tadi main, yaitu pertama adalah Muhammad Irfan alias Bang Daeng. Ini tukang obat dari Makassar, jauh-jauh dari Makassar kita impor ke Kampung MS. Ya. Di sebelahnya asisten RT yang biasanya pakai dasi kupu-kupu, sekarang pakai baju koko. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Toha. Oke, kita nggak berlama-lama. Di sini juga sudah hadir guru kita Al Ustadz Al Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Segaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Bogi. Jadi gini Ustadz, Siap. kita kali ini mau ngebahas tentang taraweh. Nah, supaya tuntunannya lebih jelas untuk taraweh itu gimana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mengenai tarawih, salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Pelaksanaannya setelah salat Isya. Kemudian tarawih ini banyak yang sampai saat ini berbeda dalam bilangan rakaatnya. Ada yang mengerjakan sholat tarawih itu 8 rakaat, kemudian 3 rakaat witir menjadi 11, kemudian juga ada yang melaksanakan 20 rakaat, 3 rakaat witir menjadi 23 rakaat dengan witirnya. Kedua-duanya benar, kedua-duanya boleh. Namun kita yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita merujuk kepada salaf-salaf kita radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, beliau semua mengerjakan salat tarawih dengan 20 rakaat dan 3 rakaat witir.
Yang mana pertama kali mengerjakan tarawih 20 rakaat dan 3 witir adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Di sini dikatakan ma sannahu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah min tajmi'in nas 'ala al-qiyam fi Ramadan fi jami' al-layali wa 'ala adad raka'at 20 rak'ah allati jama'a an-nas 'alaiha 'ala Ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala arda. Bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala arda, beliau mengumpulkan manusia alal qiyami fi Ramadan, untuk melaksanakan ibadah malam di bulan Ramadan, fi jamil layali, dalam tiap-tiap malam bulan suci Ramadan. Jadi enggak satu malam 2 malam, tapi fi jamil layali, yakni dalam seluruh malam-malam bulan Ramadan. Wa ala adad rakaat 20 rak'ah, yang mana bilangan rakaatnya adalah 20 rakaat, bukan 8 rakaat. Allati jamanas 'alaiha 'ala Ibn Ka'ab, yang mana manusia berkumpul pada tiap-tiap malam di dalam bulan suci Ramadan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih sebanyak 20 rakaat. Dan di situ ada Sayyidina Ibn Ka'ab. Siapa Sayyidina Ibn Ka'ab? Sayyidina Ibn Ka'ab adalah salah satu faqih, salah satu orang yang ahli fikih di zamannya Rasulullah. Nah, jadi Sayyidina Ibn Ka'ab adalah salah satu sahabat yang faqih, yang sangat mengerti ilmu fikih di zamannya Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa alihi wasallam. Di situ tatkala Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan manusia, mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat dan 3 rakaat witir, ada Sayyidina Ibn Ka'ab. Dan Sayyidina Ibn Ka'ab tidak memprotes apa yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti jelas, benar sudah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, karena tidak diprotes, tidak disanggah oleh Sayyidina Ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dalam 20 rakaat itu 2 rakaat salam. Kemudian begitu selesainya 20 rakaat dengan 2 rakaat salam, maka dibacalah doa salat tarawih. Kemudian berdiri untuk melaksanakan witir. Witirnya enggak sekaligus 3 rakaat salam, tapi 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi berdiri, kemudian salam, dan dilanjutkan baca doa salat witir dan tarawih, begitu ya. Jadi ada doa yang setelah 20 rakaat itu khusus doa tarawih, kemudian setelah witir ada doa sholat witir dan digabungkan juga dengan sholat tarawih doanya. Seperti itu, Bogi. Kemudian yang mengerjakan 8 rakaat bagaimana, Ustadz? Boleh nggak? Boleh saja ya, semuanya boleh, semuanya benar, ada dasarnya semuanya. Yang 8 rakaat, hadis riwayat Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah yusalli arba'an fala tasal, ay fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tasal, ay fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalathan. Diriwayatkan dari Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya hadrat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi al-11 rak'ah. Beliau tidak menambahkan salatnya di dalam bulan suci Ramadan dengan bilangan 11 rakaat. Yusalli arba'an,
Yang mana Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna, dan janganlah kalian bertanya bagaimana bagusnya salat Rasulullah. Ya, begitu kata Sayyidatuna Aisyah, janganlah kalian bertanya bagaimana bagusnya salat Rasulullah. Sudah jelas, salat Rasulullah begitu bagus, begitu indah. Ya, karena kita pun salat dengan tuntunan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa tulihinna, dan janganlah kalian bertanya bagaimana panjang salatnya Rasulullah. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam, rakaat pertama beliau membaca Al-Baqarah. Kemudian rakaat kedua beliau membaca surah An-Nisa. Begitu panjang. Bahkan diriwayatkan di saat beliau sujudnya saja, lama sujudnya sepanjang bacaan surah Al-Baqarah. Jadi begitu istimewa. Nah, ya kita nggak bisa tuh ngikutin. Makanya sampai-sampai dalam riwayat yang masyhurah dikatakan bahwasanya Hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tawaramat gadamah. Beliau itu salat sampai kedua kaki mulia beliau itu bengkak. Dari apa? Dari sangat panjang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yusalli arba'an. Kemudian Rasulullah salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al, kembali lagi dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu, janganlah kalian bertanya an husnihinna, daripada bagusnya salat Rasulullah. Wa tulihinna, dan janganlah kalian bertanya bagaimana panjangnya salat Rasulullah. Tsumma yusalli thalathan, kemudian Rasulullah barulah salat 3 rakaat, yakni salat witirnya. Jadi 4 rakaat salam, ya 4 rakaat salam, 8 rakaat itu sudah, ya. Jadi 2 kali salam yang Rasulullah kerjakan adalah 2 kali salam. Kemudian setelah sudah menunaikan 8 rakaat dengan 2 kali salam, barulah Rasulullah melaksanakan witirnya 3 rakaat. Ya. Nah, jadi masing-masing punya dasar, Bogi. Ya, masing-masing punya dasar, masing-masing punya argumen yang kuat, dalil yang kuat. Jadi jangan pernah kita nyalahin. Jangan perbedaan rakaat ini menjadi bumbu perpecahan di tengah-tengah umat. Ya, jangan. Harusnya perbedaan ini menjadi hal untuk merajut kebersamaan. Ya. Jadi semuanya benar, semuanya punya dasar, semuanya punya argumen yang pasti, yang jelas. Nah, yang nggak benar yang nggak sholat tarawih toh hak. Yang nggak benar yang nggak sholat tarawih, habis buka di main petasan. Iya, habis buka nongkrong, apalagi habis buka terus dia akhirnya ya pulas tidur, ya begitu. Nah, jadi mau yang 8 rakaat benar, yang 20 rakaat juga benar, semuanya berdasar. Ya, tapi tentunya ya Al-Faqir menghimbau seluruh pemirsa channel Kampung MS dan khususnya jamaah Majlis Ta'lim Al-Mudzakarah Mahabbatus Shalihin untuk selalu mengerjakan salat tarawih yang 20 rakaat. Karena itulah yang dikerjakan oleh salaf-salaf kita radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Begitu Bogi. Baik Ustaz. Nah, kalau lihat dari tadi hadis yang diriwayatkan oleh ya, Ibunda Siti Aisyah, itu kan kayaknya itu beliau melihat Rasulullah itu sholat di rumah. Sholat di rumah gitu. Nah, berarti kira-kira boleh nggak sih sholat tarawih itu juga kita di rumah gitu, jadi nggak selalu di masjid gitu dan nggak selalu berjamaah begitu Ustaz? Tayyib, kita mau tarawih di masjid, di musolah atau di majelis ta'lim dan di rumah boleh aja, ya boleh aja kita mau sholat di rumah ya dengan anak istri kita boleh, ya. Jadi yang salah adalah yang nggak sholat tarawih, ya. Walaupun hukum tarawih adalah sunnah. Ya, jadi sayang kalau kita ini menyanyiakan bulan suci Ramadan. Jadi maka hidupkan bulan suci Ramadan dengan salat sunat tarawih. Begitu. Boleh di rumah.
Baik Ustaz. Pertanyaan lagi nih Ustaz. Kalau sholat tarawihnya kita di masjid biasanya suka ditambahin kultum, kuliah 7 menit tuh. Terus kemudian ada juga yang di 10 hari terakhir itu ada yang pakai kunut. Nah ini penambahan kultum dan kunut ini gimana Ustaz menurut Ustaz? Tayyib, kultum bagus-bagus aja, ya kultum bagus-bagus aja, ya menambah wawasan kita, apalagi ya tradisi kita nih, ya orang-orang Betawi pada umumnya, kalau udah menjelang bulan suci Ramadan kan banyak majlis ditutup sementara ya. Nah jadi di saat adanya kultum di masjid-masjid musola bagus, ya sehingga masyarakat juga nggak kosong-kosong amat dari nasihat dan hikmah. Kemudian kunut, ya kunut itu bukan di 10 terakhir, tapi begitu masuk malam ganjil. Berapa? Di malam 15. Malam 15 mulai ada kunut. Dan ini tuntunan daripada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Ya. Ini mazhab Imam Syafi'i juga menuntun kita untuk adanya kunut dimulai malam 15 Ramadan. Ya. Mengharapkan apa? Keridhaan Allah, mengharapkan nanti kita dapatnya Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Nah, dan juga di sini dikatakan wa amma Syafi'iyah, dan adapun ulama-ulama dari madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda, fa yasrahuna bi anna tarawih 20 rakaah. Jadi ulama-ulama dari madhab Imam Syafi'i mereka itu bersepakat ya kalau arti secara harfiah yasrahun berteriak. yakni saking sangat kuatnya mereka berpendapat. Yasrah kalau arti secara harfiah berteriak. Maksudnya apa? Dari sangat kuatnya mereka punya kesepakatan. Mereka punya pandangan bahwa apa? Bi anat tarawih 20 rakaah. Bahwasanya sesungguhnya salat tarawih dalam mazhab Imam Syafi'i ditekankan 20 rakaat. Zakarul Imam Nawawi, disebutkan oleh Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu'nya. Kemudian faqala ya, dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengatakan madhabuna annaha 20 rakaah. Mazhab kita ini kata Imam Nawawi melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Bi asyri taslimat dengan 10 kali salam. Nah, ini menunjukkan berarti berapa? 20 rakaat. Kemudian bagaimana tuntunan caranya? Dikatakan sini 10 kali salam berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bi asyri taslimat dengan 10 kali salam. Ghairal witri, di luar witir. Jadi semua sepakat dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya tarawih 20 rakaat, dan juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Majmu'nya dikatakan madhabuna anha 20 rakaah. Mazhab kita ini salat tarawih dilaksanakan dengan 20 rakaat. Bi asyri taslimat dengan 10 kali salam. Ghairal witri, selain daripada witir. Begitu Bogi. Baik Ustaz. Nah mungkin kita kedatangan pemain-pemain nih, kalau nggak nanya nggak seru juga nih pemain-pemainnya nih. Mungkin yang pertama dari Bang Toha atau Bang Daeng? Bang Toha dulu, silakan Bang Toha. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Asisten RT. Sehat Pak RT. Alhamdulillah. Ya. Sedang dah, kan antum gak jadi ngerokin kemarin. Iya. Pak RT. Iya. Maafin, mau nanya Pak RT. Apa itu? Kalau kita misalnya nih habis sholat, misalnya habis buka puasa, terus kemudian kita istirahat deh, tidur, kemudian kita mau terawih tapi ketiduran, nah malamnya gimana Pak RT? Boleh. Ya, yang jelas sholat sunat tarawih itu harus dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, jangan kita belum sholat isya udah tarawih, saleh. Nah, itu saleh, di luar tuntunan. Ya, jadi walaupun kita habis buka ada kemudian ketiduran nih, toha nih, bangunlah jam 10 jam 11 malam, sholat isya dulu baru sholat tarawih. Boleh. Tapi dapat 2 pahala gak Pak RT? Qiyamul lail sama tarawih gitu. Oh enggak.
Beda lagi. Ya beda lagi karena di situ antum belum sholat isya. Iya. Karena tadi pertanyaan antum habis buka. Habis buka puasa. Nah yang dikatakan qiyamul lail adalah ibadah yang setelah kita sholat isya kemudian tertidur dan kita terbangun, maka itu qiyamul lail. Jadi kalau habis maghrib kita ketiduran, kita bangun nih, walau bukan di bulan suci Ramadan, ya kita bangun jam 9, jam 10 atau jam setengah 3, ya kita mau sholat tahajud, nggak bisa karena syaratnya tahajud setelah sholat isya dan tidur. Biar kata tidurnya hanya 5 menit, yang penting dia pulas. Tuh definisi tidur dalam ilmu fikih apa? Di saat kita udah nggak ngeh, udah nggak sadar, nggak dengar apapun yang dikatakan oleh orang-orang sekeliling kita. Nah kalau kita mata kita merem tapi kita masih dengar suara dari kanan kiri, ya kalau orang pada bilang tidur ayam, itu belum boleh tuh tahajud. Sampai benar-benar kita pulas, udah pulas, ya biar kita hanya 5-10 menit bangun, ya sholat namanya qiyamul lail. Ya biar kata jam 9 jam 10 boleh, ya boleh. Ya, biar kata jam 9 jam 10 boleh, cuman afdalnya thuluthul lail, sepertiga malam. Nah, dan perlu diketahui tahajud itu ada nama enggak ada bentuk. Ada nama enggak ada bentuk. Jadi apapun sholat sunnah yang kita kerjain setelah sholat isya dan tertidur itu namanya tahajud. Ya, jadi seumpama kita niat sholat taubat itu namanya tahajud. Jadi sayang-sayang kalau kita sengaja ngaji bangun malam kita niatnya tahajud, sayang-sayang. Niatin sholat taubat kah, sholat tasbih kah, sholat istikharah kah dan lain sebagainya. Ya, sholat hajat. Tuh. Jadi apapun niat kita maka itu dikatakan tahajud. Jadi tahajud ada nama enggak ada bentuk. Jadi jangan kita kemudian bangun malam semata-mata niat sholat sunnah atau tahajud. Ya sayang. Sayang. Jadi niatin yang lain. Begitu juga dengan sholat tahiyatul masjid. Ada nama, nggak ada bentuk. Apapun sholat sunnah yang kita kerjain di saat kita masuk masjid namanya tahiyatul masjid. Mau itu sholat qabliyah itu namanya tahiyatul masjid. Jadi nggak kudu kita niat usolli sunnah tahiyatul masjid. Nggak kudu tuh, nggak mesti. Jadi apa aja sholat sunnah yang kita kerjain di saat kita masuk masjid namanya sholat tahiyatul masjid. Dan yang jarang kita kerjain sholat sunnah wudu. Tuh, jujur dah, jarang kita kerjain tuh. Ya kalau ya Ustaz sih jujur tuh Toha tuh, jarang Ustaz kerjain tuh. Ya sholat sunnah wudu, mau di rumah, mau di masjid. Nah jadi kalau kita kerjain sholat sunnah wudu di dalam masjid berarti kita sudah sholat tahiyatul masjid. Itu paham tuh? Nah, kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram nggak ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah berupa tawaf. Ya, kita tawaf 7 kali itu bentuk sholat tahiyatul masjid. Ya, bentuk tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Seperti itu tuh. Nah, kemudian di saat kita masuk masjid, kemudian sudah qomat. Nggak mungkin kita ini sholat dulu sunnah tahiyatul masjid. Ya, ngajar jangan sampai kita masbuk. Maka gugurkan dengan kita membaca tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 4 kali, maka itu gugurlah kita menjalankan sunnah tahiyatul masjid. Begitu caranya. Ya Pak RT, ada lagi boleh nggak Pak RT? Apa lagi sayang? Pak Bogi, bentar ya. 2 pertanyaan 300.000 ya. Ini kita biasanya gini nih, suka ngelakuin hal-hal yang jadi misalnya 10 rakaat berjamaah, gitu Ustaz, Pak RT di musola atau di masjid. Kemudian saking ininya kita letih, terus balik kandang nih, balik ke kanan, pulang. Terus kemudian kita lanjutin lagi, kira-kira boleh gak tuh sholat tarawihnya gitu? Boleh. Ya ini juga menjadi pelajaran. Ya ini Toha kan juga jadi imam nih. Ya. Pelajaran, jangan kita ini kalau jadi imam mau sholat fardu mau sholat sunnah jangan pakai yang panjang-panjang surahnya. Itu Nabi udah ngomongin tuh, Nabi udah ajarin. Ringankanlah
ya bacaan kalian di saat jadi imam. Jangan ya kita sholat jadi imam baca Al-Baqarah, ya saleh, ya tauhid Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ya tentunya Allahu Akbar, ya jadi kita harus ringanin, nah, jangan juga kita panjang-panjang, ya walaupun kalau tarawih kan sudah diatur tuh, ya surah-surah pendek, ya juga bacanya jangan pakai lambat-lambat, kesian orang-orang tua, yang pinggangnya udah pada sakit kayak bau gini, ya kayak bau gini, ya lihat tuh jenggotnya pada ubanan, ya kesian dia. Ya, jadi ruku juga jangan lame-lame, sujud jangan lame-lame, mikirin orang-orang tua. Ya, satu. Kedua, ini anak-anak muda yang baru-baru senang ame sholat tarawih, jadi jenuh kalau kelamaan. Nah, maka harus kita bisa imbangin itu semuanya. Gitu tuh. Daeng mau nanya nggak? Lu diem aja. Apa? Izin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya, apakah 10 rakaat atau 20 rakaat itu pahalanya beda atau gimana Pak Ustadz? Bukan 10 rakaat, 8 rakaat. Ya, 8 rakaat sama 20 rakaat itu pahalanya sama atau beda? Iya tentu beda. Ya, tentu beda. Ya, ibadah kita makin banyak pahala. Nah ini juga satu gambaran. Satu gambaran kita kalau bab duit pengen yang banyak, kan begitu. Giliran ibadah milih yang sedikit. Nah, iya, jadi harus ibadah juga kita pengen yang banyak. Harusnya kalau duit pengen banyak, ibadah juga pengen yang banyak. Ya, ibadah yang banyak, pahala lebih banyak lagi. Jadi kalau tadi Daeng tanya pahalanya sama enggak? Yang 8 sama 20 ya beda. Tentu banyakkan yang 20. Ya, jadi itu Pak Ustadz kalau di rumah musola atau masjid kan cuma 8 rakaat, nggak ada yang 20. Masa kita cari kemana-mana Pak Ustadz? Apa bagaimana itu solusinya Pak Ustadz? Kan tadi Bugi nanya, boleh nggak sholat tarawih di rumah? Boleh. Jadi kalau andai kata musola 8, dekat rumah kita masjid 8, ya kita kerjain di rumah sama anak bini kita 20 rakaat. Kan kata biasa ustadz-ustadz lain di masjid lebih tinggi pahala daripada di rumah Pak Ustadz. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Benar. Ya, sholat di masjid itu lebih besar pahalanya. Ya, tapi kalau memang di masjid itu dilaksanakannya hanya 8 rakaat, ya alangkah baiknya kita pindah ke rumah. Ya, nah ini juga jadi meluas juga nih. Ya, tadi jadi meluas ke tahiyatul masjid, jadi meluas kemana-mana. Pelajaran juga bagi kita yang bertetangga dengan masjid. Nah, kata Rasulullah SAW, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak akan pernah sempurna sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali dia sholat di dalam masjid. Jadi walaupun ya semua rukun-rukun udah kita penuhin, ya rukun-rukunnya bahkan sunnah-sunnah sholat kita penuhin, yang harus menjadi sempurna gare-gare kita bertetangga sama masjid dan kita nggak mau sholat di masjid, akhirnya sholat kita nggak dilihat sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dia sholat di dalam masjid. Begitu. Baik, Ustadz, ini ngelanjutin tadi keterangan Ustadz tentang kalau kita bertetangga dengan masjid nggak sempurna sholatnya kalau nggak di dalam masjid. Nah itu ada nggak sih kategori tetangga gitu, maksudnya mulai mungkin dari jarak dengan masjid atau kategorinya saat kedengaran azan dari masjid itu kita udah dianggap tetangga atau gimana itu Ustaz? Yang dikatakan tetangga dalam Islam dikatakan 40 rumah ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Nah jadi itu yang dikatakan tetangga. 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang itu masih dikategorikan tetangga. Jadi 40 rumah dari masjid kanan, kiri, depan, belakang jadi wajib sholat di masjid? Bukan gitu? Wajib, enggak wajib. Ya, tidak dikatakan wajib dalam hadis tersebut, tapi dikatakan tidak sempurna. Oh.
Nah, jadi kalau wajib, andai kata dikatakan wajib, berarti orang yang meninggalkan sholat di masjid yang bertetangga dengan masjid maka kabair, dosa besar. Ya, jadi tidak wajib, tidak. Baik. Hanya tidak sempurna sholatnya. Oke teman-teman, udah simak kan penjelasan dari Ustadz kita tentang taraweh. Jadi jangan dipikirin perbedaannya. Jadi 8 ataupun 20 sama-sama benar, yang nggak benar yang kagak ngerjain, yang kagak taraweh. Itu poinnya gitu ya. Baiklah teman-teman, saya kira cukup podcast kita kali ini. Selanjutnya seperti biasa kita minta doa dari Ustadz kita agar puasa kita semua berjalan lancar dan kita mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Baik jamaah rahimakumullah, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran surat Al-Fatihah agar Allah taala berikan kita panjang umur dalam sehat walafiat sehingga kita semua bisa melalui bulan suci Ramadan tanpa ada kendala apapun juga. Allah Ta'ala berikan kita taufik agar kita bisa kuat beribadah dan menghidupkan bulan suci Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, juga kepada Habibina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala takdirkan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, dan juga Allah Ta'ala tidak jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci Ramadan terakhir untuk kita. Allah Ta'ala berikan kita panjang umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ala dihiniyat wa ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe tetap harus subscribe. Yang belum nge-like, like lah. Yang belum nge-share, share lah. Kan dapat pahala juga, pahala jariah. Selanjutnya kita tutup podcast kita kali ini. Taib jamaah rahimakumullah, buat antum jangan lupa tolong bantu share segala konten dakwah yang ada di channel Kampung MS, karena itu semua akan menjadikan juga pahala dakwah yang mengalir untuk diri antum semuanya. Salam perjuangan penuh istiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Jazakumullah khair wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kampung tercinta yang di dalamnya penuh nasihat agama, itulah Kampung MS istimewa. Mari bersatu padu bahu membahu, wujudkan cita-cita sang guru. Mari bersatu padu bahu membahu, wujudkan cita-cita sang guru. Kampung MS tentram warganya, Kampung MS berkah hidup.